Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Atikotul Lutfiah, NIM E 2019-1194, Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Latif Nafis tentang ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Pembahasan pertama yaitu definisi ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu perdagangan nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Perekonomian terbuka meliputi 4 sektor, antara lain yang pertama ada sektor rumah tangga yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Dan yang kedua ada sektor perusahaan yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Dan yang ketiga ada sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Dan yang terakhir ada sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dari proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, antara lain yaitu yang pertama ada permintaan agregat atau di pasar barang, dan yang kedua ada jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang, dan yang ketiga ada harga barang dan jasa. Pembahasan kedua yaitu diagram alir perekonomian 4 sektor. Pada diagram di atas yaitu pertama-tama perusahaan mengeluarkan atau membayar pajak kepada pemerintah, maka otomatis akan menjadi pendapatan bagi pemerintah. Kemudian perusahaan mengeluarkan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga, maka otomatis akan menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Serta rumah tangga juga membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian rumah tangga juga melakukan konsumsi luar negeri atau impor jika sesuatu hal yang dibutuhkan tidak ada dalam negeri. Kemudian rumah tangga juga menabung kepada institusi-institusi keuangan, dan kemudian institusi keuangan meminjamkan modal kepada investor. Selanjutnya, investor akan menanamkan modal kepada perusahaan untuk menambah kemampuan perusahaan untuk memproduksi atau investasi. Kemudian perusahaan menjual produk kepada luar negeri atau ekspor. Pembahasan ketiga yaitu faktor penentu ekspor dan impor. Yang pertama saya akan menyebutkan faktor penentu ekspor. Yang pertama ada apabila barang tersebut diperlukan oleh negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua ada mutu barang. Yang ketiga ada cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Dan yang keempat kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Yang kedua faktor penentu impor. Yang pertama ada tingkat pendapatan negara, yang kedua ada inflasi dalam negeri, yang ketiga kemampuan suatu negara dalam membuat barang, dan yang keempat yaitu cita rasa konsumen, yaitu keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama ada penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat atau AS terdiri di atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y serta barang yang diimpor dari luar negeri. Maka diperoleh persamaan AS sama dengan Y plus M. Yang kedua yaitu penawaran agregat atau AE meliputi 5 komponen. Yang pertama ada pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi dalam negeri atau CDN. Yang kedua ada investasi swasta atau I. Yang ketiga ada pengeluaran pemerintah atau G. Dan yang keempat ada ekspor atau X. Dan yang kelima ada pengeluaran atas impor atau M. Maka diperoleh persamaan AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Kemudian pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri atau CDN
dan pengeluaran atas barang-barang import atau M, maka diperoleh persamaan C sama dengan CDN plus M. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Kemudian, ekonomi terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Mamnan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, serta kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Baik, demikian tanggapan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.